mendapat telepon dari Mbak Ambar. Ternyata disuruh jemput di perempatan. Kenapa website perlu diberi gambar? Karena gambar bisa membuat sejuta kesan. Tak tinggal dulu Mas Ari, OTW jemput Mbak Ambar. Halo Sobat Teika semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Masih bersama saya Ari Kurniawan di channel Sobat Teika, channel yang membahas tentang edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan melanjutkan seri pengembangan web khususnya dalam bahasa HTML, yaitu mengenai image atau gambar. Jadi sebelum kita tunjukkan bagaimana kita memasukkan sebuah gambar dalam dokumen HTML, mungkin perlu kita sedikit ketahui bahwa image atau extension atau jenis gambar yang bisa kita masukkan di dalam website itu bisa berbagai macam ya. Ada JPG, JPEG ya, ada GIF, ada PNG, ada SVG, ada BMP dan macam-macam. Jadi kapan yang kita gunakan itu adalah tentu kita harus banyak memperhatikan hal-hal yang sifatnya sedikit teknis, terutama dalam hal faktor yang perlu kita pertimbangkan adalah kecepatan aksesnya. Jadi ketika sudah kita upload berada di internet, ini tentu cepat tidaknya sebuah website salah satunya adalah faktor dari penggunaan image yang berlebihan ya. Jadi kalau kita menggunakan image tentu perlu kita pertimbangkan ukuran kapasitasnya, megabyte-nya. Jadi beberapa gambar terutama yang mempunyai extension khusus misalnya JPG itu bisa kita lakukan kompresi ya. Kalau contoh ya dalam penggunaan editor image seperti Photoshop, di sana ada fitur save for web. Jadi nanti kita kompresi, kita tentukan berapa persentase kita perkecil kapasitasnya. Tentu dengan pertimbangan atau dinegosiasi dengan kualitas gambar. Karena kalau kita terlalu banyak kompresi, gambarnya tentu tidak akan bagus. Nah, sebelum kita memasukkan gambar, tentu kita akan tentukan gambar apa yang kita masukkan di dalam website kita. Karena gambar yang kita masukkan nanti bisa adalah gambar kita sendiri yang kita buat sendiri atau gambar dari orang lain. Jadi kita ambil dari sebuah website. Nah, kemudian untuk kebutuhan layout sendiri, image bisa kita fungsikan selain satu sebagai sebuah bagian dari sebuah isi, konten, atau sebagai dekorasi, atau bagian dari untuk keindahan ya. Jadi kalau kita mendesain web layout tentu tidak lepas dari bagaimana website ini nanti dari unsur estetikanya, keindahannya juga menarik. Nah, berarti itu juga bisa dibantu peran oleh image. Decoration-nya nanti dibantu oleh image. Jadi bisa kita nanti tentukan. Kalau nanti image ini kita fungsikan sebagai isi, contohnya kalau kita nanti membuat berita, tentu ada gambar yang mendukung tentang isi dari berita. Atau kita misalnya membuat website daftar sebuah mahasiswa atau sebuah kampus. Nah, daftar mahasiswa itu fotonya, nah kita tampilkan dalam bentuk gambar-gambar. Nah, itu tentu tata olah gambar dan sebagainya memang perlu ya kita pelajari agar nanti urusan kompresi, dimensi lebar tingginya nanti itu betul-betul optimal ya. Jadi tidak memberatkan atau tidak merugikan dari website kita sendiri. Nah, sebelum kita tentukan
gambar apa yang kita masukkan, saya sudah siapkan satu folder yang untuk latihan. Semua gambar saya letakkan di folder image. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya contohkan tadi ya. Saya punya file banner JPG. Nah, kalau kita lihat itu seperti ini. Nah, file ini ukurannya lebar tinggi, dimensinya seperti ini ukurannya ya. Ini tidak di zoom. Nah, di situ ada yang berukuran 124 kilobyte, ada yang berukuran 48 kilobyte. Yang 48 kilobyte secara visualisasi gambar sama, tentu kalau kita lebih detail lagi, kualitas gambarnya lebih buruk daripada yang tadi, lebih jelek. Tapi ukuran filenya jauh lebih kecil. Nah, untuk kebutuhan web, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa gambar memang perlu kita kompresi agar nanti website kita tidak terlalu berat. Termasuk dimensinya. Kalau misalnya dimensi ini terlalu besar, ya harus kita perkecil. Nah, itu contoh-contoh kalau kita mengolah gambar. Tapi untuk latihan, saya biarkan ini dulu, saya nanti menggunakan salah satu dari gambar ini. Nah, kemudian ada beberapa gambar yang kecil-kecil ya, berupa icon. Nah, seperti ini ukurannya sangat kecil ya, 1 kilobyte. Nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk menambah dekorasi dari website yang nanti kita akan buat, yaitu memanfaatkan image. Karena di sini ada file dengan extension JPG ya, JPG atau JPEG, Joint Picture Expert Group singkatannya. Itu adalah dikembangkan awalnya oleh sebuah komunitas. Nah, JPG ini kelebihannya adalah dia bisa dikompresi. Jadi cocok untuk file-file bitmap, hasil foto, ya, itu kemudian di crop atau diukur sesuai dengan kebutuhan, kemudian dikompresi, ukurannya bisa lebih kecil. Nah, itu kelebihan dari JPG. Kemudian ada file GIF. Nah, file GIF ini kelebihannya adalah dia bisa membuat layer ya, mempunyai layer-layer sehingga nanti bisa dibuat sebuah animasi seakan-akan objek yang di dalam GIF itu bisa bergerak ya. Nanti kita tunjukkan itu kelebihan file GIF. Kemudian ada file lagi yaitu PNG. Nah, file PNG sendiri juga kelebihannya seperti GIF ya, bisa transparan. GIF PNG juga bisa transparan. Namun dia tidak bisa digunakan untuk membuat seperti GIF ya. Nah, nanti macam-macam dari extension ini itu bisa kita tentukan mana yang paling cocok untuk kebutuhan website kita. Nah, sekarang kita coba saja contoh ya. Kita langsung masuk di script. Saya seperti biasa, saya sudah buka file image.html. Bentuknya seperti ini, kemudian sudah saya jalankan menggunakan live server. Kita tinggal memasukkan saja dokumen yang kita masukkan. Jadi untuk memasukkan gambar, sekali lagi bisa kita gunakan untuk konten maupun ornamen ya. Nah, sekarang untuk memasukkan sebuah gambar menggunakan elemen img ya, kemudian src image source-nya di mana, kita berikan tanda petik. Nah, kita dibantu kemudian menggunakan VS Code, langsung di situ ada folder image karena sudah kita siapkan. Kita tinggal milih di situ ya. Jadi kalau kita misalnya pilih misalnya tadi banner 1 JPG begini ya, kita tutup, nah, kita simpan. Nah, kita mendapatkan gambar sudah masuk ke dalam HTML kita. Karena ukurannya terlalu lebar, kita perlu perkecil. Misalnya ada atribut width, kita berikan misalnya 200. Nah, seperti itu ya, 200. Kemudian mungkin saya tambahin lagi ya, border kita beri 2 misalnya, simpan. Nah, itu ada garis pinggirnya ya, itu atribut-atribut. Nah, atribut-atribut yang lain juga sebenarnya masih banyak ya. Contohnya saja misalnya di sebelahnya ada teks. Misalnya salah satu contoh ya, ini teks berita terkini, contoh begini ya, kita simpan. Nah, teksnya kan posisinya di
bagian kanan bawah ya. Nah, agar dia ke atas. Nah, di dalam elemen image kita tambahi align. Align sama dengan left. Nah, gitu. Ya, karena itu terlalu mepet, saya coba di situ ada H-space. Nah, H-space kita isi 5 misalnya. Nah, di situ ada jarak ya, horizontal space kiri kanan ada 5 pixel, tidak terlalu mepet. Nah, ini contoh ya paling mudah kalau kita menambahkan gambar dalam sebuah dokumen HTML. Nah, nanti berikutnya memang atribut-atribut yang ada di elemen IMG ini akan digantikan oleh style sheet sebenarnya nanti. Ya, cuman saya tunjukkan saja bahwa HTML sendiri juga mempunyai atribut yang bisa kita gunakan untuk mengatur gambar. Nah, ini salah satu contoh memasukkan gambar. Karena nanti juga misalnya saya tambahi alternate ya, alternate ALT begini. Nah, contohnya ini gambar misalnya. Nah, ini kalau saya simpan, nah, itu ya. Nah, di sini nanti kalau fungsi jadi alternate itu kalau contoh saja misalnya gambar ini katakanlah hilang atau mungkin salah ketik. Nah, contohnya begini, ya, disimpan. Nah, di sini muncul ya. Ini gambar. Ini fungsi dari alternate. Mudah untuk memasukkan gambar, yaitu extensionnya adalah JPG. Nah, ini bisa juga kita isi yang tadi, cara memasukkan PNG, GIF gitu ya. Mungkin ada yang tanya, BMP itu kan bitmap juga. Nah, memang BMP juga bisa kita masukkan di dalam dokumen web, cuman memang itu kelemahannya adalah dia tidak bisa dikompresi. Jadi ukurannya pasti besar. Nah, kalau besar memang perlu tidak kita pakai karena nanti website kita akan menjadi berat ya. Nah, ini adalah contoh JPG atau gambar yang difungsikan sebagai isi atau konten. Nah, misalnya begini, saya juga punya satu file ya, gambar. Bagaimana kalau kita fungsikan sebagai background dari sebuah elemen. Misalnya di body sini ya. Selama ini kalau body saya tulis BG color, nah ini ya, BG color saya kan menuliskan warna ya. Misalnya warnanya saya tulis grey begini. Nah, backgroundnya kita buat grey. Nah, di situ ada atribut background. Nah, begini ya. Di body ya. Nah, kita baru memasukkan gambarnya. Misalnya di folder image, kemudian saya cari, nah ini, saya sudah siapkan Soboteika logo BG Web. Nah, ekstensinya PNG. Saya simpan. Nah, terlihat ya, di sini ada gambar. Sebenarnya gambar di aslinya itu adalah seperti ini. Nah, filenya hanya satu begini. Karena dijadikan image semacam ubin atau lantai ya di rumah itu, kalau kita memasang ubin kan dibuat berdampingan sehingga nanti ini seakan-akan nyambung. Nah, di sini. Ya. Nah, ini karena gambar saya adalah berformat PNG, jadi dia transparan ya. Jadi color ini bisa kita mainkan. Kalau misalnya color ini saya tidak cocok, nah, contoh, nah, kita simpan. Nah, itu kan jadi putih ya. Kita tentukan warnanya blue ocean ya, seperti laut begini. Jadi backgroundnya warnanya biru,
kemudian gambar ini transparan, jadinya background-nya seperti ini ya. Nah, ini jadi background ya. Nah, sekarang saya ingin bahas bahwa selama ini kan kita selalu menggunakan elemen IMG untuk menampilkan gambar di atribut src. Nah, sebenarnya ini tidak harus selalu kita membuat gambar ini adalah gambar kita sendiri. Kita bisa memasukkan gambar milik orang lain. Jadi saya misalnya harus terkoneksi dengan internet. Saya coba di sini ya. Saya cari gambar saja di sini. Contoh saja saya masuk di salah satu berita, kompas.com. Nah, gini. Nah, di sini kan banyak gambar-gambar ya. Contoh saja ya, ini ada gambar. Kita klik. Nah, ini kan gambar. Ini ada, coba saya klik kanan ya. Saya klik kanan. Nah, ini banyak iklan ya. Ini saya klik kanan, misalnya ini salin alamat gambar, saya klik ya. Coba saya masukkan sini, saya pastikan saja alamatnya apakah ada. Nah, itu ya, ekstensinya JPG. Nah, ternyata kan ada ini. Nah, dari yang kita copy ini kita coba masukkan di sini ya. Misalnya saya taruh di sini ya. Kita buat div lagi. IMG src sama dengan petik. Nah, kita langsung paste di situ. Kita simpan. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau misalnya terlalu besar ya kita atur. Kita samakan dengan atas ya. Width 200. Kita simpan. Nah, ini. Coba di sini saya biar agak turun ya. Ini saya hapus saja ini. Ini tadi untuk coba. Ini teksnya juga saya hapus. Nah, ini contoh kita memasukkan gambar. Ini yang cara pertama adalah cara relatif ya, berada di folder image di komputer, di dokumen tempat folder yang sama dengan dokumen yang memanggil ini. Kemudian di sini kita ngambil dari website orang lain ya, melalui protokol HTTP, HTTPS dan seterusnya. Cara ini memang lebih enak karena gambar kita tidak ikut menyimpan. Kita hanya menggunakan dan kita tempel saja di website kita. Cuman kelemahannya adalah cara ini agar gambar itu nampak tentu saya harus berkoneksi dengan internet ya. Tidak bisa misalnya dibuat lokal atau tanpa koneksi. Kemudian kedua, kejelekannya adalah misalnya gambar ini oleh yang mempunyai itu dihapus, tentu website kita tidak akan bisa melihat gambar gitu. Nah, itu plus minusnya. Nah, itu contoh ya, ini terkait dengan relatif dan absolut, gambar kita sendiri atau gambar orang lain. Kemudian kita suatu saat nanti akan mungkin menampilkan sebuah gambar dari hasil sebuah proses. Proses ini adalah sebuah image generator, yaitu yang membuat gambar ya, misalnya untuk membuat grafis dari sebuah data, dari database. Jadi ada sebuah bahasa program yang membaca data di database, kemudian outputnya adalah sebuah gambar di generate, sehingga gambar itu yang perlu kita masukkan. Nah, caranya sama ya. Misalnya begini, saya punya contoh. Nah, ini pakai IMG src begini. Nah, begini ya. Sama. Nah, saya punya URL ya. Kalau coba saya tes, yang paling gampang memang semua kebutuhan atau objek-objek yang nanti kita gunakan di website kita itu kan bisa kita tes di address browser ya. Misalnya ini. Nah, coba ini saya tunjukkan ya. Nah, ini filenya kan seperti ini ya, PNG dan seterusnya. Ini pakai localhost, HTTP localhost. Jadi memang web server saya sudah saya jalankan karena skrip ini adalah skrip bahasa pemrograman PHP, di mana PHP ini membaca
data di database kemudian di-generate menjadi sebuah grafis. Nah, ini kalau kita buka dari sini kelihatan, kita nggak tahu karena memang, filenya file biner ya, file biner, jadi cukup langsung saja kita tempel saja di sini, ya. Nah, kita paste di sini, nah perhatikan di situ ya, ada http:// localhost di komputer saya sendiri. Terus kemudian di sini ada beberapa yang memang kita acak datanya. Nah, ini kalau kita simpan, nah muncul. Jadi ini ada sebuah grafis pie chart ya. Di situ menunjukkan misalnya untuk menunjukkan jumlah siswa yang sholat wajib, subuh, duhur dan sebagainya dibuat persentase. Nah, ini gambar-gambar yang bisa kita manfaatkan dan kita masukkan di dokumen HTML di web. Nah, untuk kebutuhan yang lain, misalnya kadang-kadang kita untuk membuat sebuah teks itu kita perlu pemanis ya. Pemanis itu ya icon kecil-kecil. Nah, coba kita masuk di sini. Nah, kita buat lagi ya di bagian bawah. Misalnya sebuah teks biasa, urutan teks, misalnya list begitu, kita masukkan di sini. Contoh saja ya, saya nulis begini, bab 1. Nah, di depan ini kan kalau kita tidak berikan semacam icon gitu kok nggak menarik. Nah, kita bisa memanfaatkan begini, img src sama dengan, nah gini ya, image. Nah, di sini ada beberapa icon, misalnya note ya, begini. Ini dibuat spasi, kita simpan. Nah, ya. Kemudian contoh saja ya, ini kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, kita coba misalnya oke, kita simpan. Nah, ya. Di bagian bawah ini ya kelihatan. Sekalian tadi saya lihat ada ini ya. Ada yang nah ini loading small. Ya, misalnya loading small kita simpan. Nah, ya. Bisa kita lihat saya buat perusahaan. Nah, ini kan. Jadi ini icon yang kita pasang barusan. Ya, yang kecil-kecil. Ya, terlihat di sini ada icon yang bisa kita gunakan untuk agar lebih manis ya. Nah, di sini ada yang menggunakan animation GIF ya. Makanya biasanya nanti kita kalau sudah mempunyai sebuah proses misalnya asinkronus JavaScript and XML ajak, itu kan perlu semacam waktu. Nah, waktu untuk menunggu biasanya untuk menggambarkan ada proses loading, kita berikan ilustrasi semacam ada icon yang sedang proses. Nah, sebenarnya itu adalah icon-icon seperti ini ya, menggunakan GIF. Nah, Sobat TK, demikian untuk memanfaatkan image ya di dalam dokumen HTML. Mudah-mudahan sudah jelas. Nanti ketika kita akan menggunakan gambar-gambar ini untuk kebutuhan website kita, tinggal memasukkan saja di dalam elemen-elemen yang dibutuhkan ya. Sekian tentang image, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di episode berikutnya bersama channel Sobat TK, channel edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.